Oke, oke. Selanjutnya nih, yang ditunggu-tunggu kita bersama. Halo Mas, kedengaran nggak? Halo, baru Oke, masuk, oke. suaranya masuk. Oke, oke, oke. Oke, sesi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Fatih, salah satu founder dari Ruang Tegal Muda. Ini asli orang ngapak nih mesti. Sama Fajar juga. Sama Sama aku kamu juga, juga kan? Mas. Oke. Oke. Mas Fatih ini lulusan Teknik Geologi UGM ya, Mas? Teknik geologi. Sekarang bekerja di Pusat Penelitian Panas Bumi, Fakultas Teknik UGM, dan yang jelas akan memberikan materi asupan-asupan jiwa lagi untuk biar teman-teman ini lebih semangat lagi untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif, lebih bermakna untuk di kehidupannya mereka gitu. Oke Mas Fatih, materi dipersiapkan, dipersilakan waktunya. Boleh ini nggak di-accept Ah, untuk share screen-nya? gimana Mas? Saya mau share screen kan, Oh, terus di, belum di host di dulu, jadi in host dulu. co-host paling nggak. Kalau nggak Ah, ya, di-atur untuk multiple share. oke. Panitia boleh dibantu Mas Fatih? Apakah terlihat? Oke, terlihat jelas. Oke, Oke, silakan sebentar. Mas. Oke, Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ye Waalaikumsalam dinugi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wes sih gantian WA. Besok kan. Masa sih jare kae. Libur nggak dino Minggu. cek suara saya masuk nggak? Panitia masuk masuk. Mas, oh, Oke. Selamat sore teman-teman semua ya. Saya akan melanjutkan diskusi pada sore. Sorry ada adik saya yang ganggu. Oke, Mas Andi. Sebentar ya. Oke, suara saya terdengar ya? Oke, terdengar Sorry Mas. tadi adik saya lagi Ya, main. Mas. Pulang sih Oke, ya, Mas. iya saya baru sampai rumah 2 hari yang lalu ya. Kebetulan ada acara dari ruang temu, jadi saya harus ngordinir kegiatannya. Sebelumnya saya biasanya tinggal di Jogja bareng sama Miftah, cuman udah lama nggak ketemu juga. Oke, saya akan cerita mengenai bagian kontribusi ya, perjalanan meraih mimpi dan kontribusi selama pandemi di Festival Bertumbuh 2020. Oke, mungkin saya akan banyak bahas mengenai bagaimana kita berkontribusi kepada daerah ya, tapi bukan terbatas dalam hal tersebut. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami ya sebagai anak-anak muda, karena memang saya rasa yang hadir di sini adalah sebagian besar mahasiswa, atau mungkin bisa jadi ada anak sekolahan dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa pertama anak muda itu punya potensi, dan itu adalah harapan akan masa depan, di mana pengalaman buat baik, bertemu orang-orang baik membuat mereka tumbuh dalam sebuah kebaikan. Yang kedua, pemuda membutuhkan suatu ruang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Jadi masa-masa develop, masa-masa berkembang itu sangat saya rasakan ya secara personal ketika saya masuk kampus. Karena ketika saya masuk kuliah di UGM saat itu perbedaan antara apa yang saya rasakan ketika saya SMA dan kuliah itu sangat luar biasa besarnya. Dan saya bisa banyak belajar di kampus dan saya yakin bahwa di kampus itu adalah masa-masa yang paling baik ya untuk kita belajar. Masa-masa di mana kita benar-benar eksplorasi diri kita. Ketika kita lulus nanti, saya udah lulus ya, jadi merasakan bahwa akan sangat sulit untuk bisa mengembangkan diri semaksimal di kampus. Bahkan saya bisa bilang ketika kita selesai kampus, ya itulah diri kita berapa puluh tahun ke depan. Mungkin ada perubahan tapi tidak akan sesignifikan ketika kita ada di kampus. Dan yang ketiga, berkontribusi ke daerah asal menjadi salah satu sarana dalam berbuat baik. Karena kadang-kadang ada ikatan emosional dan sosial budaya. Kayak aku pengen nih mengabdi ke daerahku, atau aku pengen mengabdi ke tempat asalku lahir. Di sana ada keluargaku, aku pernah belajar di sana, dan itu membuat saya tertarik untuk ada di sana. Tapi yang perlu saya tekankan adalah tidak harus di kampung halaman. Nah, yang jadi pertanyaan pertama ya, haruskah pemuda yang merantau itu pulang ke kampung halaman? Ini jadi sebuah pertanyaan ya. Karena kadang-kadang kita mikir bahwa kita sebagai anak daerah pengen mengembangkan daerah kita masing-masing gitu kan. Kalau semuanya kita, siapa yang mau ngembangin daerah kita? Dari sini kita berasumsi bahwa kampung halaman adalah kabupaten atau provinsi asal ya.
Kalau Indonesia kan terlalu luas dan kita sebagian besar adalah orang yang tinggal di Indonesia. Nah, jawabannya jelas tidak harus sama sekali. Jadi poin pentingnya adalah bukan di tempat kontribusinya justru, tapi di perbuatan baiknya. Jadi jangan sampai terjebak oleh romansa kampung halaman, terus mengabdi ke daerah, tapi tanpa mengiringi dengan niat baiknya. Yang penting adalah niat baiknya. Kalau kita niat untuk melakukan suatu kebaikan dimanapun, di tempat manapun ya, di tempat manapun itu hal yang hal yang lebih mendasar dibandingkan sekedar membuat sesuatu untuk kampung halaman kita tanpa adanya niat baik untuk berbuat baik dimanapun. Jadi yang kita lakukan adalah karena kecintaan kita kepada kampung halaman, bukan kecintaan kita kepada perbuatan baiknya. Sedangkan perbuatan baik itu adalah sebuah nilai-nilai universal yang kita sepakati. Jadi kalau ditanya ya, haruskah pemuda yang merantau pulang kampung? Jelas jawabannya adalah tidak harus sama sekali. Nah, tapi saya juga akan banyak berbicara mengenai gerakan-gerakan daerah asal ya, karena emang ini kadang-kadang menarik ya. Ketika teman-teman di kampus, apalagi yang masih mahasiswa ya, kan masih ada paguyuban daerahnya masing-masing, yang itu kadang-kadang merefleksikan kok kadang-kadang, nah saya melihat teman-teman yang sering dari kampus ke daerah asal tuh bikin tryout saja atau bikin kegiatan yang sosialisasi kampus saja, tapi tanpa adanya efek lebih. Nah, tapi bukan berarti nggak ada, bahkan banyak nih gerakan-gerakan pemuda daerah yang sudah cukup berkembang ya selama saya hidup di dunia kontribusi kepada daerah asal, dan ini menjadi satu inspirasi saya ya untuk mengembangkan ruang Tegal Muda. Seperti ada teman-teman di Wonosobo Muda, di Rumah Amparium, ini Mas Reza Zaki, di daerah Jawa Barat, sama Asgar Muda, ini Mas Goris Mustaqim, yang teman kalau mungkin ada yang sebagian tahu ya mengenai Mas Goris Mustaqim. Lalu ada organisasi daerah yang relatif lama sudah berkembang, ada KNPI dan ada Karang Taruna dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu kita sadari bahwa banyak orang-orang yang memiliki visi yang sama seperti ini ya, mengabdi di daerah asal untuk mengembangkan masyarakatnya, baik dengan tujuan aktualisasi diri atau pengembangan SDM dan seterusnya. Yes, niat itu ada dan ternyata nggak cuma satu nih, tapi banyak banget yang ingin mengembangkan daerah asal. Belum lagi banyak gerakan di pandemi kayak gini ya, banyak gerakan-gerakan muda bermunculan yang itu segmennya memang daerah-daerah asal. Nah, lalu ditanya nih kalau kita sebagai anak daerah terus merantau nih, dan ternyata yang jadi pertanyaan adalah ada nggak sih ekspektasi dari orang-orang di daerah kita yang mengharapkan untuk kita melakukan kontribusi. Saya sendiri ya secara personal merasa bahwa sebenarnya nggak ada tekanan sama sekali dari anak-anak, dari orang-orang daerah ya, kayak dari tetangga saya ataupun dari pemerintah daerah ataupun dari manapun yang mengharuskan saya untuk terlibat untuk memberikan kontribusi yang besar. Nggak ada, karena memang bisa jadi itu memang bukan masa yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu muncul karena adanya keresahan dari diri saya sendiri ya, secara personal, bahwa kok di daerahku nih anak mudanya kurang greget nih, kurang digerakkan nih. Kok anak kampus yang dari daerah-daerahku kok nggak ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tuh dia di kampus banyak belajar tapi nggak mau diaplikasikan ke teman-teman di daerahnya masing-masing. Ini baru jadi sebuah pertanyaan dan keresahan pribadi. Jadi kalau saya berasumsi bahwa gerakan-gerakan daerah yang muncul di daerah itu bukan karena tuntutan dari masyarakat akan kontribusi seorang pemuda, tapi lebih karena dari keresahan pemuda itu sendiri untuk mengabdikan dirinya kepada daerah asalnya ataupun kepada ruang lingkup yang dia ingin kelola di sana. Bisa di masyarakat, bisa secara sosial dan sebagainya. Jadi titik tekannya adalah bukan tuntutan ataupun harapan atau ekspektasi, tapi dari keresahan sendiri. Dan ini jauh lebih besar faktor pendorongnya karena berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita dituntut ataupun mungkin diekspektasikan, justru itu membuat kita merasa terbebani atau banyak hal yang membuat kita merasa seolah dikejar-kejar dari belakang bahwa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau berasal dari kemauan diri sendiri, ini yang menjadi motivasi yang besar untuk melakukan sebuah kebaikan yang non-profit ya. Kita nggak bicara mengenai profit dalam berkontribusi kepada daerah asal. Tuh, dan kalau bicara ada juga mungkin kalau saya dibilang nggak ada, bisa jadi ada, itu pun nggak signifikan. Karena kalaupun teman-teman belajar di kampus tuh ya, yang orang-orang tahu bahwa teman-teman ya belajar di sana ya untuk dapat ilmu, bukan untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat di daerah kan.
Jadi berasal dari keresahan, bukan dari tuntutan. Dan ini menjadi motivasi yang jauh lebih besar dibandingkan ditekan oleh masyarakat. Nah, terus kita juga sering menjumpai nih fenomena ketika anak rantau nggak balik kampung halaman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, apakah masalah? Ya jelas enggak masalah gitu. Jadi nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Ketika kita ditanya anak rantau yang nggak balik, itu kan sebuah pilihan dia sendiri ya. Pulang kampung itu pilihan dari kita sendiri, dan tidak pulang kampung itu pilihan dari kita sendiri. Yang paling penting adalah dimanapun kita berada, kita harus melakukan sebuah kebaikan, melakukan kontribusi kepada masyarakat. Baik itu skalanya kecil, menengah, ataupun makro, itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah niat baik di sana. Ada ikhtiar untuk melakukan sebuah hal-hal yang baik kepada orang-orang lain. Dan itu tidak terbatas kepada subjeknya saja, tapi dari perbuatannya juga. Tapi ingat juga bahwa pesan yang disampaikan oleh, kemarin saya bikin diskusi ya sama teman pemuda di Tegal, dan dari Wakil Bupati Tegal pun menyampaikan bahwa sebenarnya nggak ada, teman-teman tuh nggak harus pulang kampung, karena memang ada faktor tuntutan pekerjaan, faktor belajar, faktor mungkin teman-teman pengembangan karir dan sebagainya. Jadi kadang-kadang teman nggak balik, tapi jadilah duta di daerah teman-teman bertinggal di sana. Ketika teman-teman ketika teman-teman ada di daerah luar gitu kan, teman-teman ada label daerah asal teman-teman di sana. Makanya saya di Jogja nih, orang Tegal. Mau sampai kapanpun saya tetap membawa label Tegal di sana kan. Meskipun saya tinggal di sini. Jadi jadilah duta daerah teman-teman di daerah tempat tinggal teman-teman. Buatlah citra yang baik di sana dan sebagainya. Itu kalau kita masih masih tetap mencoba untuk mempertahankan daerah asal kita. Karena kita juga nggak bisa menafikan bahwa faktor orang-orang itu kan berpindah dari satu tempat yang lain. Jadi itu hal yang jamak kita hadapi, kayak ada percampuran budaya di sana dan sebagainya, yang membuat daerah asal itu tidak terlalu kentara di sana. Jadi nggak masalah, tapi teman-teman harus menjaga menjaga identitas teman-teman secara baik. Jangan sampai teman-teman membawa identitas teman-teman sebagai orang dari suatu daerah itu untuk hal-hal yang buruk. Aku ini dari Tegal dan aku seperti ini dan seterusnya. Jangan sampai yang seperti itu. Kalaupun teman-teman nggak membawa identitas asal teman-teman, itu juga nggak jadi masalah besar sebenarnya. Karena yang teman-teman yang bawa adalah citra diri teman-teman, ataupun diri teman-teman sendiri, yang itu yang jauh lebih signifikan dibandingkan sekedar nama daerah asalnya. Gitu. Nah, lalu kadang-kadang kita sering kebingungan ya, gimana sih cara kita berkontribusi kepada masyarakat? Apakah harus bikin kegiatan yang megah, ataupun harus menyelesaikan masalah yang besar, atau menyelesaikan sebuah konflik di masyarakat, atau yang seperti apa? Sebenarnya kita harus berpikir secara sederhana ya untuk memberikan kontribusi dalam aspek aktualisasi diri, karena sebenarnya kita nggak dituntut untuk berkontribusi, karena yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah kan adalah pemerintah ya, yang punya mandat untuk diamanahkan untuk melakukan sebuah perubahan besar di masyarakat itu pemerintah. Tapi kita perlu belajar nih sebagai anak muda untuk mengaktualisasikan diri kita. Kita belajar sambil berkontribusi. Jadi fokus itu bukan kontribusi terus belajar, tapi belajar sambil berkontribusi. Nah, caranya paling sederhana gabung komunitas ya. Ada teman-teman komunitas Ruang Tumbuh, ada teman-teman Raya Cita atau Ruang Tegal Muda dan sebagainya, yang itu ketika teman-teman berkumpul dengan orang-orang baik nih di sana, maka teman-teman kadang-kadang itu akan terbawa untuk berbuat kebaikan. Kayak dulu saya di kampus ikut BEM misalkan. Ya saya ada di tengah-tengah orang-orang yang orang-orang yang terus belajar dan terus mencoba untuk berkontribusi kepada masyarakat, saya akan terbawa di sana. Jadi lingkungan yang baik ini akan sangat mempengaruhi untuk kita melakukan perbuatan baik dan menguatkan niat kita. Yang kedua, bisa menginisiasi gerakan sosial juga. Kadang-kadang keresahan kita itu tidak mendapat wadah yang sesuai harapan kita. Kayak misalkan aku rasanya akan hal ini nih, tapi ternyata tidak ada yang memfasilitasi, nggak ada komunitas yang itu relevan dengan apa yang ingin saya lakukan. Ya buat aja, nggak usah takut, buat gerakan itu. Temukan teman-teman yang satu frekuensi, memiliki kesamaan visi untuk bergerak bersama-sama. Dan nggak usah takut, nggak usah pikirin mengenai nanti kalau gagal gimana, kalau nggak berhasil gimana. Itu
nanti aja, mulai aja dulu. Terus bisa mengajak orang lain untuk berkontribusi. Jadi kita selain menggerakkan diri kita juga harus menggerakkan teman-teman kita. Ini yang paling penting ya, mulai aja dulu. Kalau dalam hal berkontribusi kepada masyarakat yang itu tidak ada sebenarnya itu tidak ada kewajiban kita ya prinsipnya adalah mulai. Jangan terjebak untuk sekedar resah. Resah itu penting di tahap awal. Tapi kalau resah itu tidak lanjuti dengan perbuatan, maka itu akan membuat kita overthinking atau mungkin terjebak dalam jurang ekspektasi. Jadi kayak aku pengen gini tapi nggak pernah bisa dan sebagainya. Jadi ya mulai aja dulu. Itu yang paling penting. Saya pas dulu bikin Ruang Tegal Muda pun ya ngobrol di warung kopi, bikin kegiatan dan seterusnya. Nah, kalau mengenai kontribusi ya dari Ruang Tegal Muda di pandemi ini ya kami bikin webinar nih yang mengulik karena kami emang segmentasinya adalah anak-anak daerah dan yang saya amati ketika ada gerakan daerah nih dia tidak memberikan perbedaan dengan komunitas-komunitas pengembangan diri yang lain ya. Jadi kalau kita bicara mengenai daerah, hal yang paling penting ataupun hal yang paling domain yang harus kita tunjukkan adalah lokalitinya, orang-orang yang ada di sana. Kalau kita bicara mengenai topik-topik umum, lalu apa bedanya? Lalu karena keresahan itulah ya, saya mencoba ajak teman-teman ruang. Ayo kita coba angkat orang-orang muda Tegal nih yang punya kontribusi yang berbeda-beda untuk kita temukan di satu forum yang sama. Supaya kita bisa tahu bahwa, oh ternyata anak muda Tegal ini, pemain lokal ini ternyata itu kontribusi itu banyak loh. Jangan-jangan kita orang-orang yang ada di luar nih, ini yang saya rasakan ketika saya di kampus ya. Saya di kampus di Jogja, nggak Tegal tuh, oh Tegal kok kayak gini banget. Tapi setelah saya 4 tahun di Ruang Temu, saya merasa bahwa, oh ternyata kadang-kadang itu anak kampus terlalu berdiri di atas menara gading ya. Seolah-olah dia tuh paling unggul, paling advance. Ternyata pas kita masuk ke dalam, oh kita yang kurang main ternyata nih, oh kita yang kurang serawung ke teman-teman di daerah. Kita merasa karena kuliah di tempat yang lebih bagus atau di daerah yang lebih maju, terus kita merasa bahwa daerah kita tidak maju. Tapi kita harus memahami ternyata banyak juga orang-orang yang lebih berkontribusi dibanding kita sendiri. Jadi kami coba mengangkat anak-anak muda untuk diskusi mengenai budaya, mengenai pemuda dan wirausaha karena ya anak muda kadang-kadang pas lulus kita bicara mengenai penghasilan dan seterusnya. Ini salah satu contoh kontribusi dari teman-teman Ruang Tegal Muda ya, Muda Mengudara. Dan ini masih berlangsung kegiatannya teman-teman. Nah, terus selain itu saya di Ruang Temu ya juga belajar bahwa pertama dalam berbuat baik itu haruslah dengan rasa sukarela dan bahagia tanpa paksaan apalagi tekanannya. Kerja atau kuliah itu udah berat ya. Kalau bergerak di komunitas dan notabene non-profit itu jadi beban, ya tambah ambiar nanti. Semangat kita akan cepat pudar di sana. Yang kedua, komunitas itu boleh timbul tenggelam ya. Boleh naik turun, pasang surut itu nggak masalah. Tapi semangat untuk berbuat baik itu harus terus dijaga. Terus yang ketiga, jangan takut untuk bergerak ya. Apalagi yang dikhawatirkan adalah dana ataupun supporting yang bersifat material. Banyak kok kegiatan yang tidak membutuhkan dana. Kalaupun butuh, teman-teman bisa ngajuin proposal untuk dapat pendanaan. Karena banyak juga lembaga-lembaga yang memberikan dana kepada lembaga-lembaga sosial atau komunitas-komunitas yang memberikan penawaran yang jelas. Dan juga banyak orang baik yang siap membantu untuk bergerak bersama-sama. Itu ya dari saya. Sekian saya kembalikan ke Baru. Terima kasih. Oke Mas, thank you. Keren. Mas, kalau ngomongin tentang komunitas nih Mas, kita kan ini kan pesertanya mungkin dari beberapa wilayah ya Mas. Kalau Mas Miftah sendiri bikin komunitas Ruang Tegal Muda itu startingnya dengan bagaimana? Akhirnya kita bikin Ruang Tegal Muda nih untuk bisa kita fokus ke pemuda gitu. Atau memang sebenarnya bisa nggak sih kalau misal kita nih di daerah, misal di daerah Jogja, ternyata kita pengen kontribusinya bagaimana kita bisa mengangkat isu-isu tentang food waste atau apapun gitu. Startingnya gimana? Oke, kalau saya cerita mengenai Ruang Temu dulu kali ya, starting point-nya. Itu sebenarnya kan obrolan dari teman-teman yang dulu satu SMA dan satu OSIS ya. Jadi kalau teman-teman kenal Mujab ya, Mas Mujab kenal, kayaknya sebagian kenal deh Mas Mujab
Presbim UI, terus Mas Fajrul, Mas Pras, saya sama teman saya lah berlima. Kan kita melihat fenomena saat itu memang lagi naik daun ya, kayak teman-teman di Padang, terus di Wonosobo, di beberapa tempat tuh bikin gerakan daerah. Terus kita tertantang nih, fenomenanya yang kita lihat adalah saat itu ya teman-teman yang komunitas-komunitas anak kampus yang di balik ke Tegal tuh aktivitasnya tuh kalau nggak bikin tryout, bikin promosi kampus, tapi nggak ada yang signifikan. Terus kita coba menantang bahwa bisa nih kita coba bikin gerakan yang itu mewadahi anak-anak kampus ini ketika pulang kampung nih mereka melakukan sesuatu yang itu bermanfaat selain dua hal itu yang itu juga bermanfaat ya. Tapi hal lain nih yang mereka belajar di kampus di BEM bikin kegiatan ketika pulang rumah, coba dong kita bikin hal yang menantang di sana. Jadi dari situ obrol-obrolan antar sesama mahasiswa yang kepikiran untuk mengisi waktu luangnya ketika pulang ke rumah, karena saat itu libur tuh 1 bulan, 2 bulan, kan sayang kalau nggak produktif ya. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Sampai kita juga belajar bahwa, ternyata ada segmen lain yang perlu kita angkat sebagai anak muda, bukan sekedar ngisi waktu luang, tapi juga bisa optimalisasi anak-anak mudanya di sana. Yang kedua mengenai kalau kita berkontribusi dengan, tadi yang mengenai zero waste dan sebagainya ya, itu nggak masalah ya. Apapun yang itu hal-hal yang baik itu silahkan dilakukan di awal. Tapi sambil juga belajar mengenai relevansinya. Kadang-kadang itu kita mencoba memaksakan antara hal-hal yang populer dengan segmentasinya tidak masuk. Nah, kalau kita berbicara mengenai perkotaan, daerah kampus, kita bisa bicara mengenai SDGs, bisa berbicara mengenai quarter life crisis atau hal-hal yang bersifat yang sophisticated lah. Yang hal yang itu anak-anak kampus mungkin paham, tapi kalau kita berbicara mengenai daerah, kita mungkin nggak bisa bicara mengenai hal yang seperti itu yang lebih dalam, tapi kita harus bisa membaca sosiologisnya seperti apa, yang lebih relevan seperti apa. Untuk tahap awal nggak masalah banget, apapun dilakukan deh, sambil membaca kondisi masyarakatnya, kondisi objeknya seperti apa, yang optimal seperti apa. Ya, yang diharapkan tuh kan optimalisasi kebaikan itu semakin meluas. Kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain, bukan sekedar mewujudkan apa yang kita inginkan, tapi juga memastikan apa yang kita inginkan itu selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara sederhana ya, kalau kita bicara komunitas itu kayak alternatif solusi lah, tidak bisa menjadi sebuah solusi permanen. Tapi setidaknya orang-orang yang ada di sana tuh belajar. Karena target ruang temu itu bukan kadang itu kalau kita bikin kegiatan sosial nih di masyarakat, targetnya itu bukan orang-orang yang ada di masyarakatnya, tapi volunteer yang daftarnya itu loh. Karena yang daftar volunteer itu kan mereka belajar untuk berkontribusi anak-anak muda ini nih. Pengalaman kontribusi anak muda ini itu bisa jadi membekas dan menjadi sebuah nilai, aku dulu pernah belajar berkontribusi. Suatu saat nanti sebagian dari mereka menjadi otoritas pembekas dengan pengalaman mereka melakukan hal-hal baik, mereka mengeluarkan kebijakan yang baik dan relevan dengan masyarakat. Kayak gitu baru. Jadi jangka panjang yang kita harapkan nih. Oke Mas. Poinnya masih di mute kayaknya deh, baru. Oke, tes. Oke. Udah ya? Masuk. Oke, poinnya adalah memang fokus ke kebaikannya, bukan bukan apa. Fokus ke kebaikan, dan teman-teman bisa ngelakuin hal apapun di daerahnya selama itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk komunitas itu. Gitu ya, Mas? Jadi fokusnya ya hal baik itu. Gak harus di daerah asal juga ya, dimanapun. Iya, dimanapun. Gitu. Oke, kali ini aku pengen coba deh, biar kita lebih hidup. Teman-teman di sini bisa open mic, salah satu bisa nanyain hal yang memang pengen ditanyain. Kalau semisal emang gak ada, saya bisa pilih nih. Biar kita coba saya. Halo teman-teman semuanya, ada bisa open mic? Bisa nanya-nanya? Siapa nih? Saya mulai dulu. Kak Novita? Novita Lata Sembara? Bisa open mic? Bisa barangkali ada yang mau ditanyain terkait apa yang disampaikan oleh Mas Fatih? Kau di sana? Oh, tidak ada sepertinya. Ini nggak joki semua kan ya, Mas? Ini kita ngobrol nanti pesertanya pada bobok semua.
Halo Mbak, yang bukan open ini ya, open kamera, Mbak Korata Ayun. Halo. Halo. Halo, Halo. Gimana Mbak sekarang posisi? aku Ah, aku di Sukabumi. Wah, Sukabumi. Oke. Ya. Mbak, terkait di Sukabumi ada daerah komunitas gitu nggak, Mbak? Karena aku di bagian selatannya, di bagian agak ujung, jadi ada sih. Aku ikut salah satu kegiatan kemuslimahan tapi khusus remaja juga. Ada yang mau ditanyain nggak deh buat Mas Wati nih? Oke, gini sebenarnya kan aku nih masih SMA ya. Ya, ya. Oh, Terus, oke. Keren. Semangatnya ya. terus kan sekarang lagi pengen nyoba juga buat taman baca, buat orang-orang di sekitar. Cuman aku tuh anak yang nggak cair gitu sama anak-anak seumuran aku di kampung karena aku sekolahnya di kota gitu. Jadi sekarang ini lagi pulang kampung ceritanya. Nah, gimana sih cara pendekatan yang baik itu sama masyarakat gitu di sini? Sambil pengen nyoba juga lewat taman baca itu gitu. Oke, Gimana Mas. sih ngajak yang baik? Menarik nih, Mas. Karena memang jadi poin penting ketika kita masuk ke daerah, kita bukan siapa-siapa kan kadang terus tiba-tiba ngelakuin hal yang siapa loh gitu kan, bisa ngelakuin hal ini gitu kan. Nah, gimana pendekatannya dan gimana kita bisa cair sama masyarakat ini, Mas? Oke, makasih banyak Korota Ayun ya atas pertanyaannya. Menarik banget nih, karena pendekatan sosial ini yang ini faktor pertama sebelum kita melakukan sebuah kegiatan. Karena kalau kita tiba-tiba bikin kegiatan tanpa mengenali objeknya itu awkward banget ya, kayak situ siapa tiba-tiba bikin kegiatan. Nah, kalau saya langsung teknikal ke ini ya, taman baca ya. Kalau pengalaman saya selama saya KKN nih di kampus, apalagi kita bicara mengenai taman baca yang itu segmennya adalah literasi ya. Maka kalau menurut saya hal yang paling pertama membuat taman baca itu jangan bikin langsung, tapi coba melakukan pendekatan ke anak-anak dulu kalau menurut saya. Anak-anak ditawarin nih adik-adik pada, kan ini lagi masa pembelajaran ya kan? Masa pembelajaran daring, dan kadang anak-anak di rumah kan bosen untuk belajar. Kadang orang tua juga kadang-kadang juga lelah juga mengajak anaknya untuk belajar nih. Nah, tawarkanlah untuk ngajarin, atau mungkin malah nawarin minjemin buku dulu di depan rumah, di teras rumah dan sebagainya nih. Nah, kalau ada ketertarikan di sana nih dari anak-anak, coba nanti ngobrol sama orang tuanya. Kalau gimana Bu, kalau saya bikin taman baca dan sebagainya. Nah, kalau orang tuanya mendukung nih untuk bikin taman baca, coba nanti ajak teman 1-2 yang mungkin akrab ya untuk bantuin. Saya ya kan nih, Kroatium punya teman tetangga yang dekat nih, dan itu dia orang tinggal di sana. Coba diajak ngobrol. Anak-anak ini kayaknya tertarik untuk belajar, dan gimana kalau kita bikin rumah baca sekalian nih yang sederhana. Tapi kan saya nggak kenal sama orang-orang di sini. Gimana kalau bantuin saya untuk coba anak-anak mudanya bantuin untuk bikin rumah baca kayak gitu. Itu skema sederhananya ya. Tapi intinya adalah pendekatan mikro itu yang penting dulu. Jadi asesmen sederhana step by step. Jadi nggak langsung dieksekusi, tapi coba amati kondisi masyarakatnya. Dan paling mudah itu masuk lewat anak-anak. Anak-anak itu kayak kuncilah anak-anak ke orang tua, baru ke seangkatan. Karena kalau sepantaran dan kadang-kadang nggak akrab tuh, malah ide-ide bagus ataupun semangat-semangat itu kayak direndahkan ya, kayak apa sih nggak jelas. Kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi lakukan dulu hal-hal yang mikro, yang itu positif. Gitu sih Korota Ayun kalau masukan dari saya ya. Itu. Jelas Mbak Korota Ayun? Ya jelas, terima kasih Mas. Oke. Thank you Mbak. SMA di Sukabumi, semangat terus belajarnya Mbak ya. Semoga bisa buat komunitas baca, rumah baca di sana. Amin. Oke, amin. Oke, next ada question nih dari Kak Nadia Amandasari. Menurut Kakak, apakah university mempengaruhi pemikiran serta pendidikan kita? Karena banyak sekali orang, bahkan guru-guru membandingkan antara university yang satu dengan yang lainnya, dan tidak jarang juga mereka merendahkan ataupun meninggikan salah satu universitas. Ini ngomongin tentang universitas nih Kak. Oke, nggak apa. Karena saya pernah kuliah juga kok. Oke, Gimana Kak?
dari Nadia Amanda ya mengenai kampus ya. Saya nggak akan menjawab normatif ya, kayak oh enggak gitu. Bisa jadi iya. Pertama itu. Jadi kalau universitas mengenai pemikiran serta pendidikan kita bisa jadi iya karena kultur universitas tuh beda-beda. Saya nggak bilang mengenai yang bagus sama yang enggak ya, tapi kultur masing-masing tempat itu mengaruh bagaimana cara kita berpikir. Kayak teman-teman kuliah di Jogja. Jogja ya kan banyak kampus tuh. Sama teman-teman yang kuliah di Jakarta. Itu secara umum akan beda karakteristiknya. Kalau orang Jogja kan dia lebih santai, slow, atau mungkin dia lebih pekewuh ya, sopan santun dan sebagainya. Kalau orang Jakarta bisa jadi dia lebih to the point atau mungkin lebih egaliter ya, lebih setara. Jadi poin pertama itu bukan universitas dulu, tapi tempat kita belajar mempengaruhi bagaimana kita terbentuk pertama itu. Nah, tapi yang perlu jadi catatan adalah mental daya saing kita itu yang lebih dominan, yang menurut saya itu perlu kita asasi. Itu kan kayak faktor yang tidak bisa kita elakkan ya mengenai kondisi lingkungannya. Kayak dari Miftah bilang lah, kayak kita nggak bisa mengontrol itu semua. Tapi kalau yang paling penting yang saya coba saya coba tanamkan adalah jangan sampai kita merasa inferior dimanapun kita berada. Dan jadikanlah kita harus punya, dan jangan terjebak dengan lingkungan untuk menentukan standar kita. Kalau inferior misalkan gini deh, aku anak daerah nih dari Tegal, sama kayak baru ya, dari SMA daerah nih masuk ke salah satu universitas di Jogja. Dengan kondisi teman-temanku anak OSN, terus anak kampus-kampus dari anak sekolah-sekolah yang relatif terkenal dan sebagainya, ketika kita tidak punya daya saing dan merasa inferior, maka kadang-kadang kita gagal beradaptasi nih. Gagal adaptasi ini membuat kita kadang terjebak dengan kondisi bahwa kok aku kayak gini dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan mengenai daya saing ini. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh background kita seperti apa, tapi kita harus punya daya saing untuk kita sama di sini dan kita bersaing, misalnya kayak gitu ya. Bersaing dalam hal positif ya, bukan kompetisi, tapi dalam hal belajarnya. Jangan sampai merasa tertinggal. Nah, selain daya saing, ada juga mengenai pasang standar, jangan terjebak oleh lingkungannya. Mana gini, teman-teman ada di kampus A, maka teman-teman terjebak oleh standar di kampus itu biasanya kayak gini. Tapi cobalah melihat lebih luas, apakah teman-teman pakai standar yang skala internasional bahkan ya. Jadi exposure teman, apalagi di tengah akses internet kayak gini ya. Aku rasa tuh meskipun kuliah di kampus yang sama, orang-orang tuh ada yang exposure-nya beda, ada yang dia tuh nerapi standar itu standar internasional, jadi kayak exposure internasional dan seterusnya. Ataupun dia ya mediocre aja, standarnya yang ada di kampus-kampus aja, nggak usah terlalu jauh-jauh. Dan aku rasa dengan kondisi kayak gini, akses yang sangat besar, maka kampus akan mempengaruhi, tapi personal kita lah yang lebih akan dominan. Karena kita punya segala akses untuk belajar dan menentukan standar kita sendiri. Sekarang tuh teman-teman bisa loh kuliah di Indonesia standarnya Harvard, standarnya MIT, karena ada kuliah online di sana dan kita bisa belajar di sana. Atau tinggal kita mau atau enggak. Kadang-kadang itu kita karena terbiasa untuk belajar secara secara konvensional, lalu kita nggak mencoba untuk break the boundaries untuk menerapi standar yang jauh lebih tinggi. Itu jadi kampus mempengaruhi, tapi aku rasa ya dengan kondisi sekarang diri kita akan jauh lebih berdampak ataupun lebih mempengaruhi ketika kita belajar di universitas. Perkara mengenai guru-guru ya yang membanding-bandingkan tuh udahlah itu nggak jadi masalah lah. Tinggal buktikan dengan prestasi-prestasi ataupun mungkin dengan hal-hal yang itu memutarbalikkan perkataan itu. Dan take it easy aja sih. Yang penting kita merasa bahwa kita berkembang. Gitu Nadia. Betul banget. Dan poinnya adalah ini sih Mbak Nadia. Mas Pati bilang bahwa yang dominan adalah diri kita sendiri. Ada juga kok orang-orang mungkin ya di salah satu university yang menurut gurunya itu bagus universitinya, tapi orang tersebut biasa-biasa aja. Banyak gitu kan. Banyak banget gitu. Saya juga biasa-biasa aja. Banyak banget. makanya jadi jangan jadikan. Malah saya kadang ya merasa kalau banyak ternyata anak-anak kampus tuh kayak saya kuliah di UGM ya, kayak UGM tuh nggak sebagus itu. Kadang-kadang saya merasa kayak gitu. Kayak kan butiran debu Mas. Iya, kayak sama teman-teman di UNES, mereka tuh jauh lebih semangat. Kadang-kadang tuh mereka jauh lebih semangat dan sebagainya. Gitu sih. Jadi ya mental kita harus ditingkatkan lagi. Mbak Nadia mau ngomong? Monggo Nadia.
Enggak, open mic ini. Nah, dia SMA atau masih Eh, SMA? Masih Atau SMA udah atau lulus? udah lulus? Baru masuk kuliah, maba. Oh, baru masuk Oke, ya. ya masih ruang untuk tumbuhnya masih sangat luas lah. Exposure-nya itu ditingkatkan kayak kepoin apa namanya tempat belajar di luar kampus ya. Benar-benar. Sekalian Mas, buat Mbak Nadia dan teman-teman yang baru masuk mungkin kan pertama kali masuk nih kuliah dan dia harus ini kan Mas udah lulus kan ya. Seharusnya Udah kalau lulus. semisal dulu saya pas jadi maba itu aku harus ngelakuin apa nih buat poin mereka nih. Oke, menarik. Kalau maba ya, kalau saya sih coba semua hal ya. Yang kadang-kadang itu saya cerita, saya masuk dengan kondisi itu saya nggak tahu mau ngapain dalam bukan kuliahnya, tapi pas saya masuk tuh kan saya nggak ini ya, belum ada akses kayak sekarang habis ini prospeknya apa dan sebagainya. Jadi saya masuk dengan kondisi ya yang penting saya kuliah di universitas, sesimpel itu. Yang penting saya kuliah itu doang dan saya masuk. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah kita coba untuk belajar dan berkembang di dalam dan di luar kelas. Saya ikut ini, itu, dan sebagainya untuk melihat, oh ternyata BEM kayak gini, himpunan kayak gini. Yang penting saya produktif untuk belajar banyak ya, dan membaca keadaan. Itu tahun pertama yang penting kayak gitu dulu sih, rasa ya. Jangan stuck kuliah pulang. Kuliah pulang, kalau di rumah belajar nggak apa-apa, riset dan seterusnya. Jadi, kalau kerasa kampus tuh nggak cuma organisasi ya, riset, penelitian itu juga penting banget untuk kita kembangkan. Yang penting kita punya aktivitas produktif tuh dan mulai menata-nata ya kayak life plan aku rasa sambil jalan kita coba belajar life plan dan seterusnya. Yang penting kita terus bertumbuh dan berprogres pelan-pelan dan nggak stuck dengan kondisi yang sekarang dan menolak status quo ya. Jadi jangan puas dengan kondisi yang sekarang, bukan berarti nggak bersyukur, tapi harus ada improve nih setiap tahun, setiap bulan, dan seterusnya. Gitu sih kalau saya baru ya, cobain aja. Oke, dan pas banget. Namanya ruang tumbuh nih. Emang ini usia-usia kita ini untuk bertumbuh gitu. Ini foundernya dari Mas Fajar, keren. Kita belajar di sini, belajar sama-sama bertumbuh. Festival bertumbuh ini bisa benar-benar membuat kita lebih intinya lebih bermakna aja dari pandangan diri kita gitu. Oke, teman-teman yang lain ada question? Satu lagi mungkin bisa ada choose ya, pilih. Mbak Adila Rosalia, adakah di sana? Nggak ada? Oke. Mbak Resti Mugi Mulyani, ingin dengar suaranya aja gitu. Halo. Nggak ada ya? Mbak Yesi Citra. Halo Mbak. Hai Kak. Halo open mic. Halo Mbak Yesi, SMA atau kuliah atau gimana nih? Saya udah kuliah. Udah kuliah. Oke, ada 5. Oh, semester 5. Oke. Ada pertanyaan nggak nih buat Mas Fatih terkait dengan komunitas, bangun komunitas atau hal-hal yang pengen ditanyain? Belum ada, Kak. Oke. Udah jelas ya yang jelasin tadi ya. Semoga bisa lebih lebih bisa jadi asupan pribadi. Oke, teman-teman yang lain, adakah? Di sini ada Kak tadi sama? Oh, nggak ada. Oh, langsung live. Mana ini? Mbak Diftah, adakah di sana? Mbak Diftah? Oke. Mbak Lala Monika ada di sana? Oke. Belum ada ya? Oke, langsung aja ke Mas Fatih terkait dengan apa yang disampaikan. Bisa nih kasih closing statement-nya karena jam 14.50. Boleh. Oke, sederhana ya kalau pesan saya ya untuk teman-teman semua yang saya harap masih semangat untuk belajar di kampus, di dalam dan luar kelas. Jadilah orang yang menyukai melakukan dan mengusahakan sebuah kebaikan ya. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Itu sih, jadi jangan jadikan faktor-faktor non kebaikan itu menjadi untuk menghalangi teman-teman berbuat baik. Jadi
fokuslah dengan nilai-nilai baik itu tanpa adanya embel-embel dengan siapa, di mana, dan untuk apa, dan seterusnya. Jadi baik itu menjadi sebuah alasan yang cukup untuk teman-teman perbuatannya itu bermanfaat kepada orang lain. Itu baru pesan dari saya terkait teman-teman semua di sini. Oke, semoga bisa jadi note buat teman-teman sekalian nih dari apa yang disampaikan oleh Mas Fatih sama Mas Miftah begitu. Oke, sebelum itu saya coba untuk bisa merangkum apa yang disampaikan oleh dari Festival Bertumbuh ini kan kita ngangkat tema terkait cerita anak muda cerita dari mereka. Dari poin yang disampaikan oleh Mas Miftah itu nih ada beberapa hal yang saya catat nih bahwa tidak ada kepastian di dunia ini kecuali ketidakpastian itu sendiri, dan pandemi ini change us gitu, kita merubah kita gitu, semua bidang berubah dan kita wajib nih untuk bisa adaptasi dengan hal itu. Dan paling tidak teman-teman di sini dan untuk saya sendiri, kemampuan dasar yang bisa dijadikan kita untuk menghadapi perubahan adalah kemampuan untuk terus belajar, bahasanya belajar sepanjang waktu ya, lifelong learning ya. Terus sama melihat tren dan bisa memprediksi masa depan dengan rasional, dengan sudut pandang melihat peluang yang ada. Begitu. Dan umur-umur kita sekitar 20 sampai 30 ini adalah masa-masa untuk belajar, learning. Kalau teman dengar nih, habisin jatah waktu gagal kita mumpung masih muda, jangan sia-siakan mumpung belum ada tanggungan begitu. Dan jangan lupa untuk selalu bikin jurnal syukur dan mood pagi menentukan seharinya kamu itu bakal gimana begitu. Oke, kalau dari poin-poin yang saya catat dari Mas Fatih, ini ada banyak terkait dengan komunitas, bagaimana kita bisa berkontribusi, bahwa kita itu poin pentingnya adalah bagaimana perbuatan baiknya, bukan tempat atau hal lain. Yang penting memang mindset kita untuk melakukan kebaikan itu adalah poin yang penting. Dan bagaimana sih kita bisa berkontribusi di masyarakat? Yang pertama kita bisa gabung ke komunitas sesuai dengan minat diri, dan kita bisa berjaring dengan teman yang punya visi atau pandangan yang sama. Dan kita ketika bergabung dengan komunitas, melakukan sesuatu harus dengan bahagia dan sukarela. Yang terakhir adalah mulai aja dulu. Oke, keren. Gitu ya teman-teman. Semoga poin-poin ini bisa jadikan teman-teman untuk bisa melanjutkan aktivitas teman-teman untuk di esok hari dan kemudian. Semoga teman-teman bisa apa yang disampaikan materi bisa bermanfaat dan bisa nge-recharge teman-teman untuk melakukan hal yang baik lagi. Begitu. Selanjutnya saya dari Baru terima kasih buat teman-teman, terima kasih Mas Fatih, terima kasih Mas Miftah yang telah memberikan materinya luar biasa sekali hari ini, dan terima kasih kepada panitia Ruang Tumbuh yang bisa memberikan waktu terkait dengan Festival Bertumbuh. Dan saya kembalikan ke MC Mas Fajar. Oke, suaraku kedengeran ya, Kak Baru? Kedengeran Mas. Wah, oke, keren. Oke. Apa ya, kayak nggak sadar ternyata sudah hampir 2 jam. Teman-teman di sini sudah mendapatkan cerita, mendapatkan insight, mendapatkan masukan dari Kak Fatih maupun Kak Miftah gitu kan. Dan menurut saya pribadi itu sebuah hal yang patut kita syukuri nggak sih, kayak akhirnya kita bisa dapat recharge tadi ya kata baru bahwa dari cerita-cerita Kak Miftah, cerita Kak Fatih itu reminder lagi gitu loh bahwa betul. memang kebaikan itu tuh harus selalu dilakukan pada hari kayak gitu. Seperti ruang tumbuh. Seperti ruang tumbuh, benar banget. Fajar nih, yang saya garis bawahi itu sih tadi kata Kak Fatih bahwa dengan siapapun kita, dimanapun kita, kalau misalkan itu adalah sebuah kebaikan, ya udah nggak perlu alasan lagi gitu bahwa kalau itu baik ya udah dilakukan. Itu sih. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Baru, Kak Fatih, terus juga Kak Miftah tadi atas waktunya. Kami dari Panitia Ruang Tumbuh mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia, seluruh peserta juga, dan tak lupa kami menyambut bahwa Festival Bertumbuh ini didukung oleh
Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat atau DPKM UGM, dan tentu juga mendapat dukungan juga dari Ruang Tegal Muda dan komunitas kita. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf banyak salah selama acara ini berlangsung. Sebelum saya akhiri, setelah saya tutup nanti kita bisa foto bareng bersama Kak Fati. Kemudian untuk teman-teman semuanya, insya Allah nanti ada e-sertifikat yang nanti akan dikirim melalui email. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu semuanya. Jangan lupa bahagia. Oke. Nanti untuk foto, silakan teman-teman kita bisa on cam dan nanti akan dipandu oleh Kak Meranti. Kak Meranti bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak? Ya. Ini menunggu yang lain on cam dulu ya. Oke, teman-teman bisa on cam. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini, meskipun hujan, badai, tapi semangat untuk selalu belajar, tetap kita laksanakan. Terima kasih. Oke, sudah siap semuanya. Kak Musayat, Hasti, Kak Doninda, Kak Les, Kak Nafahani, Kak Adila, Kak Raizul, Desi, Oke, mungkin Oke, mungkin langsung saja ya. Oke, siap. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nggak ada belisnya, jadi nggak kerasa ya, Kak? Harus pakai kamera nih, Kak. Harus pakai kamera sendiri. Ya, sebentar. Mungkin sekali lagi. Sebentar, Kak. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kak Baru Fati, Kak Sama-sama, Baru. Meranti. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara dari Festival Bertumbuh. Kebetulan hari ini merupakan acara puncak atau penutup dari seluruh rangkaian dari Festival Bertumbuh 2020. Oke, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Wah, saya grogi nih. Terima kasih, Mau Fajar. berpisah, teman-teman. Terima kasih banyak, Mas Fatih. Yo, sama-sama.